Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali lagi bersama kami Harmoni Injil dalam renungan pagi, doa harian Kristen. Sebelum kita melanjutkan renungan ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan, atas segala kasih dan kemurahan-Mu. Waktu kesempatan yang begitu baik yang Kau berikan bagi kami untuk boleh menghirup udara segar, bahkan menghembuskan nafas di pagi hari ini. Kami begitu bersyukur atas lawatan Tuhan, penyertaan Tuhan yang menjauhkan kami dari sakit penyakit, bahkan malapetaka, hingga menibakan kami di pagi hari yang indah ini. Dan saat ini Tuhan, kami akan belajar dan akan menikmati kebenaran firman Tuhan lewat renungan yang disampaikan oleh Harmoni Injil. Bapak, Ibu, Saudara kami yang boleh mendengarkan, benar-benar Kupersiapkan hati, pikiran kami, jiwa kami menjadi tempat tanah yang subur, tempat bertumbuhnya kebenaran firman Tuhan. Kami siap untuk boleh menikmatinya. Berikan kami hikmat dan kebijaksanaan, akal budi untuk boleh mengerti, dan sukacita untuk boleh menyambut kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di saat pagi hari ini Harmoni Injil percaya bahwa semuanya kita dalam keadaan sehat, dalam penyertaan Tuhan. Damai Tuhan mengalir dalam seluruh hidup kita. Di saat pagi hari yang indah ini, kita akan belajar tentang puasa. Bagaimana puasa di dalam Kristen? Apakah Bapak, Ibu, Saudara terkasih pernah berpuasa atau belum? Jika ya, katakan ya. Jika tidak, mari kita belajar tentang puasa di pagi hari ini. Mari kita ambil Alkitab kita, karena kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi kita di saat hari ini. Dalam Yesaya 58 ayat 1 sampai 12. Tapi kita akan baca satu ayat saja sebagai ide pokok dalam pembahasan kita, yaitu dalam ayat 3a. Mungkin Bapak Ibu Saudara bisa nanti membacanya ketika renungan telah selesai sampai 12 ayat. Tapi saat ini kita akan baca satu ayat saja. Demikian kebenaran firman Tuhan. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengendahkannya juga? Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak orang berpuasa karena satu tujuan yang tertentu. Ada hal-hal tertentu. Namun ada yang berpuasa hanya karena terpaksa juga, atau karena kewajiban yang harus dijalankan. Tapi pada intinya di sini orang berpuasa selalu mempunyai tujuan tentunya, agar mendapatkan sesuatu yang dia doakan, yang kita minta, yang Bapak Ibu Saudara minta. Karena merasa tidak cukup bila berdoa saja. Mungkin juga karena terlalu beratnya pergumulan yang kita alami, beban berat yang kita alami, yang kita hadapi, sehingga perlu disertai dengan puasa. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, puasa adalah sesuatu yang kita lakukan sebagai bentuk bahwa kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita memohon pertolongannya, mohon belas kasih Tuhan. Dan di sini puasa bukan sekedar menahan lapar dan dahaga. Mungkin itu saja yang kita tahu sebelumnya. Bukan itu saja Bapak Ibu Saudara, tapi juga nafsu kedagingan kita. Apa saja contohnya di dalam nafsu kedagingan? Bermain handphone misalnya. Kita puasa, kita juga berpuasa tentang itu, menguranginya. Kita mau memakai handphone ketika ada perlu, atau mungkin ketika ada telepon atau WhatsApp yang masuk, pesan yang masuk, atau ada yang perlu kita hubungi. Karena apa? Bisa saja ketika kita membuka Facebook,
Ada hal-hal tertentu yang kotor di sana, yang negatif di sana, yang mengundang kita untuk boleh berpikiran kotor. Atau mungkin kita membuka YouTube atau aplikasi lainnya, media sosial lainnya. Kita juga bisa untuk boleh mengurangi itu. Berkumpul dengan orang-orang pencemooh saat berpuasa. Ada juga orang-orang yang mempersiapkan makanannya. Nanti saya makan ini. Sepertinya enak minum ini nanti pas buka puasa. Padahal dia masih berpuasa. Tapi semua dipikirkan makanan, minuman nanti. Dibeli di pasar. Pergi ke supermarket menyediakan. Karena apa? Kedagingan tadi. Seringkali kita tidak mengerti arti berpuasa yang sebenarnya. Sehingga tidak jarang orang berpuasa. Orang-orang melakukan hal puasa itu menjadi sia-sia. Ada juga dari antara kita berpuasa, menjalankan puasa agar beroleh pujian daripada orang lain, dari orang-orang di sekitar kita. Supaya apa? Supaya kelihatan kita rohani, kita kelihatan taat, kita kelihatan kudus, kita kelihatan hebat. Dalam firman Tuhan Matius 6 ayat 16 mengatakan, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Wow. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang lain yang membuat orang berpuasa menjadi percuma adalah apabila dalam hidup Bapak Ibu, semua yang kita mendengar, belum ada pemberesan, penyelesaian dengan Tuhan. Yaitu apa? Yaitu kita masih menyembunyikan dosa dari hadapan Tuhan. Tidak berterus terang, bukan Tuhan tidak tahu. Tuhan mengetahui segala hidup kita. Apa yang kita kerjakan, inilah yang menjadi penghalang hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga puasa kita tidak sampai kepada Allah. Dalam Yesaya 59 ayat 2 berkata, yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Mari kita pikirkan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Dan selain itu, selama berpuasa, hati kita masih dipenuhi dengan kekhawatiran, ketakutan, sehingga kita sendiri tidak yakin akan pertolongan Tuhan. Setelah puasa yang kita lakukan sekian lama seolah-olah tidak memberi hasil yang diharapkan, yang kita harapkan. Dan akhirnya apa? Akhirnya kita mereka-reka jalannya sendiri dan mencari jalan pintas. Kita mereka-reka Tuhan. Kita sendiri yang membatasi kuasa Tuhan itu sendiri. Bekerja dalam hidup kita hingga puasa kita pun percuma. Padahal dalam Yesaya 55 ayat 9 berkata, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bertobat dulu. Ada penyerahan hidup yang penuh kepada Dia. Maka puasa kita akan membawa hasil. Jangan sempat motivasi kita agar dilihat orang lain terlihat rohani, terlihat hebat, terlihat taat, terlihat wow. Atau mungkin kita memamerkan kepada orang-orang sekitar kita. Mungkin engkau pemuda ingin memamerkan kepada seorang pemudi untuk mencari perhatiannya. Atau apapun alasan yang negatif, yang tidak membawa berkat bagi kita, yang tidak membawa dampak positif bagi kita. Mari mulai kita bereskan hidup kita dulu di hadapan Tuhan. Baru kita datang kepada Tuhan berpuasa. Datang kepadanya, menghampirnya dengan berpuasa. Kita selesaikan semua dulu dengan Tuhan. Jangan ada yang kita sembunyikan dari Tuhan. Mungkin Tuhan tahu. Kita berpikir itu kan Tuhan tahu. Tapi sekarang pengakuan kita kepada Tuhan ada tidak? Kita katakan tidak kepada Tuhan.
bahwa kita bersalah, bahwa kita berdosa di hadapan Allah. Ada tidak? Jangan anggap remeh. Mari selesaikan dulu di hadapan Tuhan, baru berpuasa. Berpuasa dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, dengan kerendahan hati. Tidak usah dipamerkan ke sana kemari. Demikian renungan saat pagi hari ini tentang puasa. Kita akan belajar tunduk, datang kepada Tuhan, berserah penuh, datang kepada Tuhan jika ada permasalahan, sakit, penyakit. Berpuasalah dengan sungguh-sungguh, tapi selesaikan dulu hidup kita dengan Tuhan. Dosa-dosa selesaikan dulu dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan pagi hari ini. Sungguh kami bersyukur tentang berpuasa. Kami boleh belajar untuk boleh membereskan semua hal dosa tentang pelanggaran kami dengan Tuhan. Kami mengakuinya di hadapan-Mu ya Allah. Kami benar-benar sungguh datang kepadamu mengakuinya. Meskipun kami tahu Engkau mengetahuinya, tapi mulut kami, hati kami tidak mau mengetahuinya. Sama saja kami bohong. Tapi kami percaya ketika kami mau berpuasa, hendaknya kami akan menyelesaikannya dengan Tuhan. Ajar kami Tuhan, berikan kami hikmat dan kebijaksanaan untuk boleh mengerti semua firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini. Agar saat kami memulai puasa, kami benar-benar layak disucikan, dikuduskan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan saat ini kami akan memulai segala aktivitas kami. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang melawat kami, yang menjauhkan sakit, penyakit, dan malapetaka daripada Bapa dan Ibu kami, semua yang mendengar renungan di saat ini juga. Terima kasih Tuhan. Berkati segala pekerjaan, usaha saudara-saudara kami yang mendengar renungan ini. Sembuhkan mereka dari sakit penyakit mereka. Engkau pertolongan saat mereka mengalami beban berat, pergumulan-pergumulan. Engkau menjadi jawaban yang pasti bagi mereka, bagi kami seluruhnya. Terima kasih Tuhan. Ampuni dosa kami, kekurangan, keterbatasan, kelemahan kami, agar kami layak menerima setiap berkat-berkat Tuhan. Rancangan yang indah yang Tuhan telah rancangkan bagi kami, bagi orang-orang yang setia berseru kepadamu dan datang kepadamu, bersandar kepadamu. Terima kasih Yesus. Maka terpuji namamu, kekal abadi sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.